Dan juga sekalian tanyakan ka mana wae sekda gitu. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan sama yang terhormat anggota. Inilah jawaban yang sangat bijak dari Bapak Gubernur Jawa Barat terhadap sentilan Pak Erwan Setiawan, Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat terhadap Pak Sekda, Pak Herman Suherman di rapat DPRD Provinsi Jabar. Saksikan. Itu canda aja, mungkin waktu gubernurnya kangen sama Sekda. Boleh tuh, Sekda Jabar itu cerdas loh. Dia cerdas, pandai mengambil keputusan dan eksekutor. Biasanya Sekda itu administratif. Nah, Sekda Jabar itu bukan hanya administratif. Dia itu berani mengambil dan berani pasang badan maju ke depan. Misalnya tadi pagi nih, telepon ke saya, Pak Gubernur izin, kenapa? Ini banyak sampah. Terus ini monumennya kotor. Terus itu kewajiban siapa? Kewajiban saya bersihkan sekarang. Nah, itu berbeda. Jadi kebanyakan sekda administratif karena ini punya latar belakang pendidikan seni militer lewat APDN zaman dulu ya, IPDN, pernah ikut wajib militer, pernah jadi dan ramil. Jadi memang kalimatnya tarung, nah itu gayanya. Jadi memang dia bukan hanya orang administratif, orang yang lagi rame terkait cuitannya Pak Wakil Gubernur Pak Erwan di acara rapat paripurna bersama anggota Dewan DPRD Jawa Barat yang tentang Pak Sekda. Itu gue liatin ya para haters gitu ya, para pembenci-pembenci KDM sampai pada ngegroyok di komentar-komentarnya gitu kan, sampai udah kayak ikan cupang dikasih empan lu pada sampai pada berubut gitu kan, pada senang, pada happy, bahagia banget kayaknya gitu ya. Tapi gak ngapa-ngapa dah, kita kasih waktu buat mereka berbahagia gitu ya, terkait perselisihan ya, hal-hal sepele lah mungkin ya antara Pak Wagub dan Pak Sekda gitu, bisa jadi miskomunikasi lah ya. Lagi pula nih ya, Pak Wagub, kalau memang ada hal yang harus dibicarakan secara bersama, harus diadakan rapat secara bersama, ngapa kagak japri aja sih? Kagak mungkin kan, kagak punya nomornya Pak Sekda. Begitu juga Pak Sekda kagak mungkin kan, dia punya nomornya. Ini nomor Pak Wagub pasti pada punya satu sama lain, gitu kan? Ayo, yuk diskusikan secara baik-baik, jangan saling sindir kayak begitu di depan media sosial. No, udah tahu kan di situ mah di dalam gedung DPRD itu banyak banget yang kagak suka sama Pak Deddy Mulyadi, pada happy mereka. Kan kalian itu memiliki tujuan, visi dan misi yang sama kan, ingin apa? Ingin membuat Jawa Barat istimewa, ingin membuat Jawa Barat maju. Jadi jangan hanya karena hal sepele menjadi riuh ricuh gitu, menjadi konsumsi publik yang akhirnya melebar kemana-mana. Padahal sebenarnya bisa jadi kalau udah ketemu mah kalian biasa-biasa lagi begitu. Hanya karena sepenggalan video langsung tuh dirame-ramein kemana-mana. Kasihan ntar itu para pembenci KDM, bahagia-bahagia tahu-tahu ntar terjun bebas lagi, merenung lagi ya. Jangan dikasih ini PHP gitu sama kita. Udah gitu lucu juga ya. Udah nyengget-nyengget Pak Deddy Mulyadi, ngegiring-giring opini, ngejek-jekin Pak Deddy Mulyadi, ternyata kagak mempan. Sekarang yang dijadiin sasarannya orang-orang yang ada di sisi kanan depan belakang Pak Deddy Mulyadi, dijadiin sasaran itu. Gara-gara mau ngasih sasaran ke KDM kagak berhasil, akhirnya mah orang-orang kiri kanan depan belakangnya Pak Deddy yang udah mulai disengget-sengget tuh, udah mulai diadu-adu. Udah ya, sekarang mah udah ayo menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, dengan bijak ya, dengan dewasa gitu. Udah jangan nyampe riuh ricuh kemana-mana gitu. Di dalamnya kepengurusan itu harus baik-baik aja, karena kalian ingat punya satu tujuan visi misi yang sama. Udah gitu aja ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi sa-Jawa Barat sampurasun, mugia sadayana aya dina sehat walafiat. Sedang viral Wakil Gubernur Jawa Barat Pak Erwan nyentil Sekda Jawa Barat. Katanya jarang masuk kantor. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya warga Jawa Barat, bagi saya adanya statement Pak Wakil Gubernur Jawa Barat Pak Erwan yang diunggah di media sosial
di depan ya para pejabat publik, menurut saya agak kurang etis lah. Saya melihat jangan-jangan sudah mulai ada kongsi atau ya pecah kongsi antara gubernur dengan wakil gubernur. Sejatinya Pak Wakil Gubernur memandang, bukankah sekda adalah bawahan daripada gubernur dan wakil gubernur? Sudah barang tentu, menurut saya lebih elok, lebih elegan apabila masalah sekda tidak diumbar ke publik. Sebagai pimpinan di pemerintah Provinsi Jawa Barat, eloknya Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, kemudian sekda duduk satu meja. Tidak perlu bobrok yang ada di dalam atau di internal Provinsi Jawa Barat ya dibuka ke umum. Saya khawatir ini menjadi presiden yang buruk terhadap kinerja Provinsi Jawa Barat. Menurut saya, hal seperti ini cukup diselesaikan ya di meja dalam suasana silih asa, silih asih, silih asuh. Tidak perlu di-open melalui media ya di depan publik. Tapi saya melihat jangan-jangan ya di dalam internal pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mulai ada pecah kongsi. Jangan-jangan menunjukkan bahwa kinerja antara wakil gubernur dengan sekda sudah tidak harmonis. Oleh karena itu sebagai warga Jawa Barat, Pak Erwan sebagai wakil gubernur, Pak Sekda sebagai pembantu dari gubernur layak barangkali menurut saya untuk satu frekuensi, saling mengingatkan atas segala kekurangan. Hal-hal yang sederhana ya dibuat sederhana, tidak usah ya diangkat ke publik sehingga publik memiliki pandangan yang berbeda-beda yang pada akhirnya akan mempersulit kinerja Provinsi Jawa Barat dalam rangka melayani rakyat, dalam rangka melayani publik. Oleh karena itu, sebagai warga Jawa Barat, ya saya berharap Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda satu frekuensi, ya silih asa, silih asuh, silih asih, dan kemudian sama-sama memahami tupoksi, ya sehingga layanan terhadap masyarakat, layanan terhadap publik, layanan terhadap rakyat sesuai dengan jargon yang disampaikan itu bisa terwujud. Mudah-mudahan kinerja Provinsi Jawa Barat makin sinergis, makin baik, dan tidak menjadi bahan nyinyiran orang-orang yang membenci gerakan Kang Deddy Mulyadi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejutkan tentang fakta siapa sesungguhnya ada Setiawan, seseorang yang telah melaporkan kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang memasukkan siswa-siswa nakal, badung, dan bandel ke barak militer. Itu adalah mantan ketua FSAHMI nih kan, bukan orang biasa, makanya terlihat dari statementnya, dari kata-katanya, dari public speakingnya keren. Makanya bener, ternyata beliau bukan orang-orang biasa, ternyata beliau adalah aktivis. Dan katanya orang-orang FSAHMI itu terafiliasi kepada salah satu partai politik. Partai politik apa ya? Siapa yang tahu? Silahkan isi di komentar. Wassalamualaikum. Bagaimana caranya? Dengan cara apapun, pokoknya Kang Deddy harus masuk bui 5 tahun, guys. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak
bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Tahu nggak ada Setiawan guys yang waktu itu cuap-cuap terus ya tentang barak militer, dia tetap nggak setuju. Ya memang kenapa? Padahal anaknya dia aja nggak masuk barak militer gitu kan. Nah yang masuk barak militer itu kan atas persetujuan semua orang tua, bahkan orang tuanya sendiri pengen anak-anaknya dididik di militer. Itu kan persetujuan orang tua masing-masing, nggak ada paksaan. Ya Allah. Ya Allah, gue gak habis pikir ternyata ada orang sejahat itu guys. Kurang apa sih? Apa ada selama ini gubernur ya di Indonesia ya? Tuh langsung dia nemuin ke janda-janda tua, langsung nemuin ke orang-orang miskin. Dia masuk ke dapurnya, liatin berasnya, liatin gentongnya di dalamnya ada berasnya atau enggak. Dia beliin semuanya, apapun orang-orang yang gak mampu. Ada enggak yang datang seperti itu hampir tiap hari guys? Dia dari duitnya sendiri guys. Dari duitnya sendiri, bukan duit APBD, bukan duit pemerintah. Dia rela dan ikhlas buat orang-orang yang gak mampu. Kasih duit, kasih segala macam guys kebutuhannya. Ada nggak selama ini gubernur yang seperti itu di Indonesia guys? Nggak ada, baru kali ini guys. Kenapa? Kenapa setiap ada orang yang baik, yang jujur, yang ikhlas kok selalu dicelakain guys? Gimana ini tanggapan menurut teman-teman semuanya?